Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Makasih banyak udah klik video ini, makasih juga udah tonton video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai dari awal sampai ke akhir. Aku selalu ingetin itu karena ya mungkin ada informasi atau ada sesuatu yang pengen kalian tahu adanya di menit-menit tertentu di video ini. Makanya aku selalu ingetin atau aku selalu saranin itu tonton dari awal sampai ke akhir, guys. Terus apa ya? Selanjutnya buat kalian yang belum subscribe, bantu aku buat subscribe channel ini ya guys ya. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku selalu ucapin makasih banyak karena udah support aku bikin konten dan YouTube kayak gitu ya guys ya. Makasih banyak. Terus buat yang suka sama video ini, kalian boleh like video ini. Dan buat kalian yang pengen tanyain sesuatu dengan apa ya, dengan tanyain apa aja sih, bukan dengan, jadi kayak tanyain apapun tentang aku, tentang isi dari video ini atau apapun, kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan yang terakhir adalah, siapa tahu teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, atau siapapun itu ada yang pengen tahu tentang isi dari video ini, kalian boleh share video ini ya guys ya. Aku udah mulai berkurang cara bicaranya karena aku ngapalin opening itu udah berkali-kali tapi tetap nggak bener guys. Jadi sorry ya guys kalau openingnya nggak bener atau nggak jelas. Yang penting isi dari videonya nanti jelas ya guys ya. Oke, kita lanjut aja ke videonya guys. Jadi aku mau sedikit jelasin tentang cara pemasangan cup sealer buat mesin Osel berapa sih ini? Mesin press cup Osel CS220 guys. Ini serinya seri CS220 guys. Jadi mamaku kemarin pengen mesin ini dan aku beli mesin ini gitu, kayak buat ya kalian tahu kan ini bisa buat apa aja kan, jualan apa aja kayak jus, terus kayak jualan apapun. Makanya mesin ini bagus banget sih menurut aku buat usaha menengah dan usaha kecil-kecilan atau rumahan juga mantap lah mesin ini. Dan ya aku mau kasih tahu ini tuh cara pemasangan cup sealernya. HP aku mau jatuh lagi. Pemasangan cup sealernya guys. Nah ini, jadi ada dua penyangga kayak gini ya guys ya. Nah kemarin aku salah guys, jadi ada di sebelah kanan kayak gitu. Posisi yang tiganya buat puterin itunya di sebelah kanan, harusnya di sebelah kiri. Makanya aku mau benerin sekarang guys cara pemasangannya. Ini udah habis 1000 piece, cuman berapa ya, 4 hari 5 hari kalau nggak salah mamaku. Jadi ya buat usaha ini bagus banget sih mesin ini. Harganya kalian bisa cari di toko online banyak sih. Harganya nggak lebih dari 1000, sih, lumayan terjangkau. Nah guys, untuk pemasangan itu kalian tinggal pukul-pukul aja bagian tangannya, dan aku benerin lagi posisinya itu harus di sebelah kiri ya guys. Yang 3 itu harus adanya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan kayak aku kemarin, karena itu ngeganggu pengerjaannya aja. Aku aja sih yang salah kemarin karena nggak baca manual book. Jadi jangan salahin mesin yang salah ya guys ya, tapi salahin yang pasangnya kemarin nggak benar. Nah terus kalian tinggal pasang pipanya ya guys. Pipanya kalian pasang ke bagian tengahnya aja, langsung masukin. Terus pasang juga ring dan penyangga bulat itu, bulat warna hitam itu. Sebenarnya untuk di mesin ini bener-bener praktis banget, bisa dibongkar pasang dengan mudah, tinggal angkat aja udah bisa kebuka. Kalau mesin yang lain, setahu aku mesin lain itu ada kayak lock gitu, ngunci, tapi pakai kayak, kalian tau gak sih, kayak ring, terus ada yang bulat kayak gitu, terus disatuin ke bagian bodi mesinnya itu guys. Jadi kalau di mesin lain kayak gitu, kalau mesin ini enggak, jadi kayak bulat terus ada kotak kayak gitu buat nanti dipasang di bagian bodinya. Dan ini praktis banget, gampang banget. Kalian perhatiin ringnya harus ada dua-duanya, kiri dan kanan kalian pasang. Terus bagian yang hitam kalian pasang juga guys. Jadi jangan lupa ringnya ya guys. Ring itu biar nggak terjadi kayak gesekan dan serat kayak gitu, makanya dipasang ring kayak gitu ya guys. Kalian harus bener-bener perhatiin itu guys, ada ring. Dan perhatiin juga cara pemasangan plastiknya guys. Jadi plastik yang terangnya itu harus di bagian depannya. Kalau kalian masang dari belakang ya, itu harus di bagian depannya. Dan yang gelapnya atau yang sedikit pudar itu ada di bagian belakang ya guys. Nah untuk pemasangannya itu ke bagian belakang kayak gitu ya guys ya. Kemarin kesalahan aku adalah ke bagian depannya guys, ke bagian depan kayak gitu. Jadi salah banget sih, salah aku pribadi, pemasangannya ke bagian depan kayak gitu. Jadi ketika lebih banget kayak ketarik kayak gitu dan ada putus berkali-kali, nggak tahu aku juga putus karena panas atau apa.
kurang tahu sih, cuman kemarin putus ketika teteh aku yang pakai sih, tapi pas aku yang pakai normal-normal aja. Cuman saran dari aku, karena dari pengalaman aku, ada baiknya jangan di depan kayak gitu ya guys ya, meskipun nggak ngeganggu cara pengerjaan atau cara pakainya, nggak ngeganggu, cuman lebih baik ke bagian belakangnya guys. Jadi muter ke belakang kayak gitu dan masuk ke bagian paling bawah, karena kan ada dua itu tuh, dua penyangga kayak gitu. Jadi ke belakang dua-duanya dan langsung ke depan ya guys. Dan ini buat bagian depannya guys. Bagian depannya juga kalian tinggal lepasin gitu aja. Seperti biasa ada dua ring sama ada dua buat penyangga warna hitam. Jadi kalian tinggal lepasin aja ringnya, lepasin juga penyangganya, lepasin juga kayak pipa itunya, tinggal kalian lepasin semuanya, termasuk plastiknya kalian lepasin semuanya ya guys ya, kalian lepasin. Dan karena ini baru pertama kali pakai, jadi nggak ada yang kotaknya tuh guys, nggak ada yang kotak, bukan kotak, yang warna coklat yang bulatnya, kotak sih nggak ada yang warna bulat kayak gitu tuh guys, karena nggak ada. Jadi karena pertama jadi nggak ada. Astagfirullah, gue udah mulai pusing banget. Jadi kalian tinggal pakai yang tadi bagian belakangnya aja ya guys ya. Jadi kalian pakai bagian belakang yang tadi, yang bekasnya di bagian belakang kalian pakai buat di bagian depannya. Kenapa aku saranin itu? Karena ternyata lebih rapi guys ketika pakai itu. Setelah aku pakai itu beneran rapi banget, nggak kayak sebelumnya yang berantakan banget. Dan selanjutnya seperti biasa sih, kalian tinggal pasang ring sama tinggal pasang bagian yang bulat penyangga itu. Dan buat bagian bawahnya seperti biasa ya, kalian tinggal tarik aja guys, tarik plastiknya. Dan kalau misalkan ada yang keganggu nih di bagian kan ada ringnya tuh yang OZ 16 sampai 22, kalian lepas dulu aja biar nggak terlalu berisik ketika ditarikin itu dan lain-lain. Kalian tarik ke bagian bawahnya guys, ada rollernya. Dan kalian perhatiin plastik ini guys, plastik ini yang terangnya harus di atas dan yang gelapnya harus di bawah, karena kalau misalkan kebalik itu sayang banget, warnanya itu nggak jelas ya guys, warnanya nggak jelas dan susah nempel. Setahu aku kayak gitu deh, susah nempel kalau misalkan kebalik. Nah setelah lewat bawah kayak gitu, kalian tinggal tarik ke bagian atasnya ya guys. Bagian atasnya, di bagian atas nanti ada satu pipa panjang gitu, dan kalian pasang itu di bagian yang keduanya guys. Ingat ya, di bagian yang keduanya guys, di bagian pipa ininya. Nah itu kan ada yang pertama, ada yang depan, ada yang belakangnya. Pipanya kan di tengah tuh, kalian pasangnya di bagian yang keduanya guys, bukan di bagian yang pertamanya. Karena kalau bagian pertamanya nanti nggak enak buat muter ininya guys. Jadi kalian tinggal pasang di bagian keduanya guys ya. Dan buat kalian yang tanya ini buat apa, ini bukan buat pasang atau pipa itu bukan buat pasang ke atas ya, bukan ke atas, tapi itu buat angkat tarik atau mempermudah kalian ketika bawa mesin ini. Jadi tinggal angkat gitu aja guys. Istilahnya apa ya, kalau di Sunda itu di jing kalau nggak salah ya guys ya. Jadi kalian tinggal tenteng gitu aja tuh mesinnya, karena mesinnya nggak terlalu berat juga sih, masih aman, bisa ditenteng gitu aja. Terus buat bagian depannya kalian tinggal pasang pakai solasi kayak gini guys, karena ini solasinya jelek. Dan seadanya ya, saran aku pakai solasi yang bagus lah kayak aku yang kayak sembarangan kayak gini, itu kayak solasi bekas aja, yang penting pasang gitu, yang penting nanti bisa keputar gitu aja. Tapi saran aku rapihin semuanya deh, rapihin semuanya guys ya, jangan kayak aku sembarangan kayak gitu. Kalau udah kayak gitu kalian tinggal pasang langsung aja guys, pasang ke bagian atasnya. Seperti biasa mesin ini itu gampang banget cara pemasangannya, jadi tinggal masukin kayak gitu aja guys, tinggal truk gitu, itu udah kepasang dan udah bener-bener kokoh banget. Dan yang kirinya juga sama, tarik dulu bodi mesinnya sedikit dan puter dan udah kepasang gitu aja guys. Udah sih cara pemasangannya kayak gitu, dari mulai atas ke bawah. Dan ingat itunya harus ke bawah ya guys, ke bawah roller bawahnya itu ya, harus ke bagian bawah rollernya. Dan ini harus ke bagian yang keduanya, bukan ke bagian yang pertamanya di pipa itu. Dan itu buat angkat, bukan buat plastik lainnya guys. Dan ini bagian belakangnya, di bagian belakangnya itu harus ke belakang dulu semuanya ya guys, di pipa pertama sama pipa kedua ke bagian belakang, terus langsung ke bawah, ngelewatin di bagian press bawah sama atas ya guys.
jadi langsung ke bawah. Gitu aja sih. Dan buat kalian yang tanya kenapa ini video, karena laptop aku nggak support buat editing terlalu banyak video yang langsung disatuin, makanya aku bikin videonya kayak gini ya guys. Maaf. Oke, sekian ya guys dari video aku, semoga bermanfaat. Dan maaf kalau misalkan sedikit ngawur atau apa gitu, kayak ngobrol gitu, karena aku nggak mau ngasih tahu, dalam artian tuh kayak nggak mau ngasih tahu kayak menggurui, aku lebih kayak pengen kayak temen gitu guys. Jadi kayak ngasih taunya tuh kayak ke temen gitu, kayak kita lagi ngobrol aja kayak gitu ya guys ya. Semoga bermanfaat videonya, semoga bermanfaat tutorialnya juga. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh iya, maaf juga kalau misalkan cara penyampaiannya nggak benar, karena aku sedang berusaha belajar berbicara yang baik dan benar ya guys ya. Oke, makasih. See you next time.